Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Suratsman, Dadang Samudra, Dea Raihana Azizah, Halidah, Nabila, Nur Sabrina, dan Tarisa Humairah. Kami akan membahas video dengan tema menghadapi corona yang mengancam kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Dimohon untuk para penonton untuk mendengarkan materi dengan baik. Melihat perkembangan wabah novel coronavirus, harus disadari bersama bahwa bencana alam ini bukan masalah yang sederhana. Wabah corona ini apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada krisis multidimensi yang berbahaya. Data secara global juga sangat mencengangkan. Sejak muncul pada Desember lalu, total kasus positif corona sebanyak 266.073 orang, dengan dampak kematian sebanyak 11.184 orang. Virus ini juga sudah menyebar ke 179 negara. Pemerintah harus lebih transparan, memberikan informasi dan gerakan secara konkret. Tidak cukup melakukan imbauan, pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan kepanikan baru di masyarakat. Selain itu, seluruh elemen sipil juga harus berpikir jernih dan saling menahan diri. Jangan sampai ada pihak yang justru memanfaatkan bencana mematikan ini. Elit politik dan sekelompok sipil jangan sampai mengkapitalisasi masalah corona untuk manuver politik, terlebih semata untuk menyerang pemerintah. Para pemodal juga tidak boleh memanfaatkan situasi ini dengan menimbun alat kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD, masker, dan alat lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini berdampak tidak hanya pada terganggunya kesehatan masyarakat. Situasi ekonomi Indonesia menandakan sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kondisi ekonomi yang terus melemah harus ditangani secara serius agar tidak berakibat pada krisis baru bagi bangsa Indonesia. Informasi yang dihimpun di berbagai titik oleh pemerintah dikategorikan sebagai zona merah persebaran virus corona. Namun, hal itu masih banyak masyarakat yang masih beraktivitas seperti biasa. Saat ini pemerintah harus memberikan gambaran tentang bagaimana menangani wabah COVID-19. Imbauan pemerintah tentang bekerja di rumah tidak semudah itu. Imbauan ini akan efektif bagi mereka yang mendapatkan pendapatan ekonomi bulanan, seperti pegawai negeri sipil, karyawan perkantoran, dan juga profesi pendapatan bulanan lainnya. Pemerintah harus menyediakan dana untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh masyarakat yang pendapatan ekonominya harian. Misalnya pedagang pasar tradisional, jutaan pengemudi ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia, para pemulung, dan kelompok masyarakat miskin lainnya. Masalah semakin kompleks dengan fakta di bawah terjadi kelangkaan berbagai alat cegah COVID-19. Bukan hanya masker yang sulit dicari di seluruh apotek, alat perlindungan diri atau APD bagi tenaga medis juga susah didapatkan. Sampai-sampai karena susah mendapatkan APD, tenaga medis di Makassar terpaksa menggunakan jas hujan dan sepatu boot saat menangani pasien positif COVID-19. Kita bisa cukup tenang mendengar kabar bahwa pemerintahan Jokowi memutuskan membeli 2 juta obat Avigan dan juga kloroquine, obat yang disebutkan efektif dan terbukti di beberapa negara dalam mengobati pasien terinfeksi COVID-19. Selain itu, juga akan datang alat kesehatan dari Cina sebanyak 9 ton. Kebijakan rapid test yang mulai dijalankan Jumat lalu harus dilakukan serius dan merata di seluruh daerah, termasuk di 17 provinsi lainnya yang belum ditemukan warga terinfeksi COVID-19. Pemerintah tidak boleh bekerja seperti pemadam kebakaran. Setelah kejadian, baru melakukan upaya-upaya penanganan. Penularan COVID-19 bergerak sangat cepat. Pemerintah harus bergerak lebih cepat. Dalam upaya penanganan cepat, harus segera ditambah rumah sakit khusus rujukan bagi pasien COVID-19 di seluruh provinsi tanpa terkecuali.
Bahkan di kabupaten atau kota yang dikategorikan sebagai zona merah penularan COVID-19 harus didirikan rumah sakit khusus rujukan pasien COVID-19. Hal ini penting untuk mempercepat proses penanganan apabila ditemukan kasus. Saya kira semua bersepakat bahwa penyelamatan umat manusia adalah tugas seluruh anak bangsa. Dalam hal menyelamatkan bangsa, tidak bisa masyarakat bergerak sendiri atau pemerintah berupaya tanpa masyarakat. Semua terkait erat dan saling menguatkan. Bangsa Indonesia sedang menghadapi musim COVID-19. Kita harus terus mengikuti arahan pemerintah dan otoritas medis yang sudah berupaya secara maksimal. Segala upaya negara akan gagal jika masyarakat tidak menjadi bagian penting dalam menjalankan segala ikhtiar. Mari lakukan apapun yang bisa kita lakukan, meski itu hanya menahan diri berada di rumah, untuk menjaga agar wabah ini tidak semakin meluas. Hentikan sikap saling curiga. Sudah seharusnya bangsa ini menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengatasi bencana non-alam COVID-19.